Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Fitria dari kelas 10-7 dan di sini ada teman saya. Perkenalkan, nama saya Lutfi Akilajia dari kelas 10-7. Nah, di sini kita mau menjelaskan tentang unsur kebahasaan teks anekdot. Yang pertama ada kalimat retoris. Apa sih itu kalimat retoris? Apa ya? Kalimat retoris adalah kalimat yang tidak menemukan jawaban atas pertanyaan tersebut, sebab sudah diketahui atau tersirat, dan ini fungsinya. Adapun fungsinya untuk menjelaskan suatu maksud, mengajak pembaca atau pendengar agar berpikir atau menyampaikan sindiran secara halus dan efektif. Ada pula cirinya. Cirinya adalah diakhiri dengan tanda tanya, tapi maksudnya bukan benar-benar bertanya. Dan contohnya, apakah di dunia ini ada orang yang tidak ingin kaya? Tentu jawabannya semuanya ingin kaya. Nah, yang kedua, gaya sindiran. Gaya sindiran yang digunakan untuk menyindir, mengkritik, atau mencela secara halus maupun kasar, yaitu meliputi ironi, sarkasme, atau sinisme. Fungsinya adalah menyampaikan kritik dan teguran sosial atau biasanya juga mengenal isu publik yang dibungkus dalam humor. Cirinya adalah ironi, sarkasme, dan sinisme. Dan ada pun contohnya, wah, rapi sekali pekerjaanmu. Kayaknya kamu cocok deh jadi pegawai bangunan. Contoh tersebut menggambarkan sindiran atau ironi pekerjaan yang berantakan. Yang ketiga, kata kerja material atau aksi. Kata kerja material adalah kata kerja yang menunjukkan aktivitas fisik yang dapat dilihat atau dilakukan oleh tokoh. Fungsinya adalah menggambarkan diri aksi atau peristiwa yang dilakukan dalam cerita, terutama pada bagian dalam puncak masalah atau krisis dan penyelesaian atau reaksi. Ciri-cirinya bisa diikuti oleh objek atau menjelaskan apa yang dilakukan oleh tokoh. Adapun contohnya adalah melompat, menulis, menertawakan, dan mengambil. Yang keempat, konjungsi hubungan antara waktu atau temporal. Pengertiannya adalah kata penggabung yang menyatakan aturan waktu atau hubungan kronologis antara dua peristiwa. Adapun fungsinya untuk menyusun cerita agar runtut dan memudahkan pembaca mengikuti alur waktu cerita pada anekdot. Ciri-cirinya adalah menunjukkan kapan waktu itu terjadi. Dan adapun contohnya seperti setelah, kemudian, akhirnya, dan mula-mula. Setelah bisa dicontohkan dengan setelah itu anak-anak pergi ke atas. Yang kedua, kemudian bisa dicontohkan dengan kemudian ibu pergi memasak. Yang ketiga, akhirnya bisa dicontohkan dengan akhirnya ia mengakui kesalahannya. Yang keempat, mula-mula bisa dicontohkan dengan mula-mula saya tidak percaya dengan janji itu. Yang kelima, kalimat langsung. Kalimat langsung adalah kalimat yang mengutip secara langsung ucapan atau dialog seorang tokoh yang ditandai dengan tanda kutip 2. Fungsinya untuk membuat
Dialog lebih hidup, lebih ekspresif, dan reaksi dalam anekdot. Adapun contohnya seperti seorang menteri bertanya, mengapa peraturan ini tidak diabaikan? Oke.